Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah. Kenalin nama gua yang belum tahu, nama gua ya Nur Fadli Mursid, biasa dipanggil Palik. Gua ya kreator komik Tai Lalat yang sering berseliweran di sosial media itu. Gua mau tanya dulu nih. Gua tanya dulu nih. Di sini ada yang baca komik gua gak di sosmed? Angkat tangan dong. Coba angkat tangan. Gue mau lihat. Siapa aja? Berarti ada sekitar 40.000 orang yang menyanyiakan hidupnya setiap hari. Ya paling persentase gue lebih ke perjalanan gue mulai merintis karir di dunia komik strip digital ini. Jadi kayak gue mau ceritain perjalanan gue mulai dari awal kayak gini. Oke, kecepatan. Ya anggaplah gue sejak kecil udah suka ngegambar. Dari kecil udah suka ya coret-coret kertas lah. Dari kecil suka gambar. Sampai sekarang nggak tahu kenapa gambar gue masih gitu aja. Mungkin kalian sering lihat gambar gue. Ya gitulah proses gambar gue. Dari kecil udah suka gambar, sering diomelin sama bokap gue. Suka diomelin, lu tuh kamu tuh suka gambar mulu. Sampai SMP tuh dimarahin mulu. Nah sekarang lihat nih anak sekarang kayak gimana. Jadi kurus. Dimarahin terus. Bener tabatin ya, jadi kayak gitu. Ya gue juga suka nontonin kartun, suka liatin koran. Nah liatin koran nih gue akhirnya tahu komik strip waktu itu. Waktu itu nyokap gue suka bawa koran dari kantor, isinya komik strip. Nah dari sini gue mulai tertarik nih. Kayaknya ini lucu banget sih. Gue waktu itu belum tahu sih ternyata namanya komik strip. Jadi suka baca aja gitu akhirnya. Situ gue udah mulai tertarik yang namanya komik dengan cerita pendek seperti itu. Nah akhirnya karena suka gambar, waktu itu akhirnya saya berpikir waktu kecil tuh pengen banget jadi arsitek aja waktu itu. Nah akhirnya saya disaranin sama ibu saya untuk masuk SMK waktu itu jurusan arsitektur. Nah gue masuk SMK dan akhirnya lulus. Alhamdulillah lulus. Dan tapi gue kuliah masuk, anggaplah ceritanya itu dosen gue. Welcome to teknik sipil. Gue masuknya teknik sipil. Ya jadi karena masuk di jurusan ini gue akhirnya kayak merasa cita-cita arsitek gue udah mulai berkurang karena pelajarannya beda banget. Gue nggak tahu kenapa teknik sipil tuh kerjanya ngitung-ngitungin mobil. Ada yang teknik sipil nggak di sini angkat tangan? Ada nggak? Jadi kerjaannya tuh ngitungin mobil pinggir jalan, cuci kerikil, gorengin aspal, serius. Jadi nggak jelas banget. Tapi tetap gue jalanin sih pastinya karena itu adalah amanat dari orang tua kan. Gue jalanin. Tapi gue berpikir gue kalau tetap ngejalanin jurusan ini, tapi ntar kalau gue kerja gimana ya? Ntar ya kalau gue kerja dengan gue nggak bakal tahu-taunya ntar gue nggak bakal semangat atau merasa puas dengan kerjaan gue. Kalau gue nerusin kerjaan dengan jurusan teknik sipil seperti ini, akhirnya gue ceritanya gue kayak gini nih. Aku nggak mau pasrah dengan jurusan yang salah. Akhirnya gue mempelajari waktu itu tahun 2000, gue masuk kuliah 2011. Gue D3 teknik sipil. Gue waktu itu akhirnya mempelajari 2012 lika-liku dunia kreatif di sosial media. Nah kayak waktu itu kan rame banget tuh Twitter, blog, apalagi tuh belum ada YouTube sih waktu itu. Twitter, blog, gue pelajarin gimana sih jadi kayak mulai dari industri kreatif, seleb tweet gimana sih caranya biar bisa dikenal seperti itu. Akhirnya gue pelajarin satu-satu kayak Arif Muhammad, Pocong, Benak Ribu dan lain-lain. Gue pelajarin dan akhirnya gue bikin blog. Nah blog itu akhirnya gue belajar nulis, belajar bikin ilustrasi, belajar bikin desain grafis, dan terakhir juga bikin comic strip. Nah dari keempat ini, hal-hal yang membuat gue lebih semangat ngerjain, yang lebih puas soalnya
bisa langsung dilihat respon orang, itu adalah bikin comic strip. Saya lebih senang ngelihat orang ketika bikin gambar terus gue liatin ke orang dia merasa bahagia gitu, cie. Akhirnya memfokuskan diri gue untuk mengerjakan comic strip. Nah ini nama blog gue waktu itu. Jadi asal nama thailats.com sebenarnya itu dari nama blog pribadi gue waktu itu. Kenapa thailats.com? Karena kenapa? Ada yang tahu? Ya, gue punya itu. Itu apaan? Jadi kenapa gue ngasih thailats.com? Soalnya gue terinspirasi waktu itu nyari apa sih nama blog yang cocok buat gue. Gue suka waktu itu baca blognya Bidang Kribo. Bidang Kribo, kenapa dia ngasih nama blognya Bidang Kribo? Karena dia Kribo. Nah gue apa ya? Oh ada ini nih. Kasih aja deh thailat.blogspot.com. Nah kenapa ada S-nya? Sebenarnya kagak ada pesan moralnya di balik itu. Gak ada faedahnya. Sebenarnya S itu adalah karena domainnya thailat.blogspot.com udah ada. Jadi tambah S doang. Jadi nggak ada, bukan karena Thailat gue banyak, enggak. Banyak sih cuma nyatu jadi gede banget kayak gini. Tahu lagi di chat. Gue mau bikin. Nah akhirnya gue memutuskan karena bikin blog tadi, gue bikin berbagai karya tadi mulai dari menulis, bikin ilustrasi, bikin desain grafis, bikin comic strip. Akhirnya gue memutuskan untuk gue mau bikin komik deh di sosial media termasuk blog, sosmed dan lain-lain. Akhirnya gue memutuskan bikin komik di sosial media. Nah saat memulai itu gue akhirnya mencoba pertama nge-upload di blog gue. Ya tapi gitu, pembacanya nggak ada sama sekali. Gue harus maksa teman kelas gue, please baca komik gue dong. Gue udah bikin komik nih di blog gue. Oke siap. Tapi gue nggak tahu dia baca apa enggak. Gue upload di Facebook juga, coba upload di forum-forum di internet dan lain-lain. Tapi ya sama aja, pembacanya juga kurang banget. Gue hampir putus asa sih waktu itu. Akhirnya awal 2014 gue nemu Instagram. Bukan gue sih yang nemuin, ada. Gue nemu aplikasi Instagram. Kayaknya di sini cocok deh buat gue nge-upload karya-karya gue yang sebelumnya nggak kebaca itu. Akhirnya gue masukin di sana karena tampilannya gampang dilihat, gampang di-share, gampang orang komen di situ, gampang di-like, gampang di-share kemana-mana. Akhirnya gue coba nge-upload di situ. Nah akhirnya gue coba upload itu awal 2014. Gue upload beberapa. Nah mungkin ada akun gede mungkin yang nge-repost atau kayak gimana. Akhirnya mulai banyak orang yang nge-stalk komik gue. Banyak yang wah ini ya biasalah di Instagram. Oh, ini lu banget nih ya kan. Nah, oh ini lu banget nih. Wah ini gue banget nih kayak gitu. Akhirnya gara-gara itu banyak yang nge-mention temannya. Mulailah banyak orang yang stalk komik gue waktu itu dan mulai banyak yang follow. Dan akhirnya gue memutuskan ternyata kayaknya ini medium yang cocok banget nih buat gue nge-upload komik gue secara konsisten di akun ini. Nah seperti inilah hasilnya. Sekarang gue ada di Instagram, ada di fanpage, gue ada juga ada webtoon. Ada yang tahu webtoon di sini? Coba angkat tangan. Nah ada webtoon juga, ada di Twitter dan ada di Line Ad, ada di Pet. Nah di YouTube juga nanti coming soon. Jadi gue bakal bikin semacam animasi juga, tapi nggak sampai, paling kebanyakan itu 30 menitan lah. Nah proses kreatifnya gue setiap hari itu dari awal bikin comic strip itu gue startnya itu dari 2014. Tapi alhamdulillah setahun yang lalu gue udah bisa kerja tim bertiga. Nah proses kreatifnya itu gue simple. Gue pertama mencari ide. Nah cari idenya itu ya jadi setiap Senin itu kita ada yang namanya semedi. Istilahnya sepanjangannya Senin mencari ide. Jadi gue bertiga ngobrol, ngumpul di suatu tempat, ngobrolin, nyatat idenya. Jadi gitu aja. Jadi kita juga sebenarnya kadang blank juga sih kalau misalnya. Jadi cara biar kita nggak ngeblank lagi, mungkin kita
ya mungkin jalan-jalan atau ngobrol lebih panjang lagi atau kayak gimana. Jadi tetap ada sih yang namanya blank dalam pembuatan ide. Nah setelah bikin idenya, kita langsung pindahin ke namanya storyboard. Jadi langsung dibikinin sketsanya, habis itu langsung dibuat deh komik stripnya. Dan itu gue kerjain setiap hari, belum pernah putus mulai dari pertengahan 2014 sampai sekarang. Nah kalau boleh di total sekarang komik strip gue kalau mau dijumlah di sosmed gue sama di webtoon itu, di sosmed ada 800-an, di webtoon ada 300, sekitar ada 1000-an lebih komik strip yang ceritanya yang berbeda-beda. Dibaca dah tuh kalau mau dari awal sampai akhir. Setahun habisnya. Jadi habis itu buat orang-orang yang yang pengen terjun di dunia di komik digital itu, menurut gua udah langsung bikin aja. Yang pertama harus ada niat dulu sih. Selanjutnya bikin, dan jangan lupa perbanyak referensi, perbanyak influence yang pengen, influence yang ingin kalian ikutin. Jadi jangan satu doang, kalau satu doang ntar kalian ngejiplak banget karya mereka. Jadi harus banyak-banyak influence biar karya kalian bisa jadi otentik. Nah ini contoh-contoh komik gua. Tampar mas, plak, mas. Kenapa coba tiba-tiba ada tangannya gitu kan? Bingung dia ularnya. Apalagi ya? Sayang, aku rasa kita tidak bisa bersama lagi. Tetapi kenapa? Ibuku tidak suka kamu. Hah? Memangnya aku kenapa? Kata ibunya, saya benci pengangguran. Yoi, itu ibu. Ternyata dia penganggur, saya benci pengangguran. Jadi kadang receh juga, kadang kata orang bikin mikir juga. Saya benci pengangguran. Jadi komik gue nggak jauh-jauh dari kehidupan yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ini juga nih. Sayang, makan di mana? Makan di mana nih kita? Makan di McD aja. Sudah kuduga, selama ini kau menipuku. Shit, ketahuan. Jadi selama ini ternyata dia pengen nguji pacarnya. Ternyata selama ini dia cowok. Biasa kan cewek kalau ditanyain terserah kan, tapi dia langsung jawab. Jadi dia otomatis langsung nganggap ceweknya itu adalah cowok. Jadi ketahuan selama ini. Gua nggak tahu kenapa cowoknya mungkin buat ngambil duitnya doang kali dia ngenyamar jadi cewek. Oh ada kadang bikin mikir, kadang receh, kadang ada yang deep juga gitu. Deep tapi kesel, bikin ngeselin. Hah? Ada bayi manusia. Oh kita ceritanya nangis kan. Tapi aku buru-buru, kalau ditinggalin kasihan. Tinggal 3 ada yang dibakar. Satenya ngomong, seandainya waktu itu aku tak mendengar kata hatiku. Ternyata dia yang anak bayi itu nyate dia pas dia gede. Ya jadi kadang deep juga, kasihan banget nih rusanya. Hanya dia yang dengerin kata hatinya. Oh ini terakhir nih. Dorong bu, dorong. Ya dorong bu dikit lagi. Wah anaknya cowok, selamat ya. Merik banget sama ayahnya. Ternyata tabung yang di sebelah itu ternyata bapaknya. Gak jelas banget kan. Tapi banyak banget yang nge-like sama komen gue, gak tahu kenapa. Mungkin karena dia gak pengen rugi gitu kan. Lihat nih, gue gak mau nyanyain hidup gue baca ini. Lu harus sia-sia juga hidupnya gitu. Ya paling dari itu dari gue. Semoga bisa mencerahkan, mungkin menginspirasi juga teman-teman. Ya sekian dari saya, Nur Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.